Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Sekarang alinea ketiga. Kita baca dari wasammaituhu. Sudah ketemu belum? Alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu dan saya menamainya. Sama itu fi'il madi, sammaitu saya menamainya, saya menamai hu-nya. Jadi itu sudah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Wasammaituhu dan saya menamainya. Menamainya kitab ini Kifayatul Atqiya'i wa Minhajal Asfiya'i, dengan nama Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Jadi Kifayatul Atqiya maf'ul kedua, hu maf'ul pertama, Kifayatul Atqiya maf'ul kedua. Saya namai kitab ini dengan nama Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Kifayatul Atqiya, kecukupan orang-orang yang bertakwa, wa minhajul asfiya dan jalannya orang-orang yang hatinya bersih, ala hidayatil azkiyai ila tariqil auliyai. Nah, segitu nama kitabnya. Jadi yang ada dalam kurung itu nama kitabnya. Nama kitabnya adalah Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ala hidayatil azkiya ila tariqil auliya. Ala hidayatil azkiya, atas kitab Hidayatul Azkiya, atau menjelaskan kitab yang bernama Hidayatul Azkiya yang berupa nazom ila tariqil auliya. Hidayatul Azkiya, hidayah atau petunjuk orang-orang yang cerdas, ila tariqil auliya, menuju jalan para wali. Orang yang cerdas adalah orang yang memilih akhirat daripada dunia. Karena akhirat itu besar, dunia itu nilainya kecil. Kok ada orang milih yang kecil daripada yang besar? Berarti itu orang bodoh. Ada orang yang milih yang besar daripada yang kecil, maka itu orang cerdas. Itu yang disebut dengan al-azkiya, orang-orang yang cerdas. Seperti ada orang dikasih seikat kangkung ama satu batang emas. Kambing pasti milih seikat kangkung. Lalu orang yang cerdas pasti milih satu batang emas, yang kalau dijadikan kangkung bisa beberapa truk isinya kangkung semua. Nah, itu sekedar gambaran. Kambing nggak punya otak, maka dia akan milih yang kecil kangkung, yang rendah nilainya. Nah, orang yang tahu hakikat emas, bahwa kalau dia beli kangkung bisa banyak, bisa beberapa truk kangkung, nah itu maka dia akan memilih yang besar. Nah, itulah contoh orang yang cerdas. Nah, begitu juga dalam kehidupan, orang yang milih akhirat berarti orang yang cerdas, dan orang yang memilih dunia lalu mengorbankan akhirat itu orang yang bodoh. Nah, jalan hidayah orang-orang yang cerdas menuju jalan para waliullah. Wa'lam, ketahuilah, ayyuhal waqifu, wahai orang yang berdiri, ala zalika, atas hal itu. Hal itu maksudnya ilmu tasawuf. Wahai orang yang berdiri atas ilmu tasawuf. Wahai orang yang ingin melaksanakan ilmu tasawuf. Jadi ada orang yang berdirinya sebetulnya ingin melaksanakan, ilmunya belum cukup sehingga disebut al-waqifu. Wahai orang yang ingin melaksanakan ilmu tasawuf. Hal itu maksudnya ilmu tasawuf. Annahu, bahwasannya, wa'lam, annahu bahwasannya, hu-nya itu nggak ada domir, nggak ada tempat kembalinya, bahwa dia. Nah, itu nggak ada bahwa dia, berarti domir sya'an. Jadi domir yang tidak ada tempat kembalinya namanya domir sya'an. Annahu, bahwa, jadi artinya bahwa gitu. Kalau yang tidak ada annahu, bahwa, laisa li fihi,
tidaklah bagiku di dalam kitab ini illal jam'u wan naqlu, melainkan mengumpulkan dan menukil saja. Menukil itu mengambil cuplikan. Jadi tidaklah bagiku melainkan hanya mengumpulkan dan menukil saja, memindah saja. Nah, ini adalah namanya, nah ini adalah kerendahan hati. Sebetulnya dia pandai, tapi saya ini cuma ngumpulin aja, cuma menukil saja dari perkataan para ulama, padahal dia orang alim. Ya, padahal dia orang alim. Ini menunjukkan kerendahan hati. Laisa itu punya isim dan punya khobar. Laisali itu isim, li itu khobar laisa muqaddam. Illal jam'u isim laisa muakhir. Illa, setelah illa itu kedudukannya tergantung posisi al-jam'u, posisi mustasna. Nah, al-jam'u itu posisinya adalah isim laisa, maka illal jam'u wan naqlu. Nah, jam'u itu posisinya adalah isimnya laisa, tapi muakhir. Ada mubtada muakhir, khobar muqaddam. Kalau dikasih laisa menjadi isim laisa muakhir dan khobar laisa muqaddam, begitu. Jadi sebetulnya itu kana wa akhwatuha kan masuk kepada mubtada khobar. Inna wa akhwatuha masuk kepada mubtada khobar. Kalau ternyata ada mubtada muakhir, khobar muqaddam, mubtada muakhir, nah itu berlaku juga buat inna maupun kana wa akhwatuha, begitu. Tidaklah bagiku di dalam kitab ini melainkan hanya mengumpulkan dan memindahkan saja. Min kalamil ulama irrasikhin, dari perkataan para ulama yang mendalam ilmunya. Dari perkataan para ulama yang mendalam ilmunya. Jadi memindahkan dari perkataan para ulama. Para ulama itu jamak taksir dari alim, al-alimu, al-alim ulama jamaknya. Ulama ini jamak taksir. Lalu jamak taksir ini disifati ar-rasikhin, yang mendalam ilmunya. Al-ulama ini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih disifati. Mudhof ilaih itu harus jar, maka sifatnya harus jar. Karena sifatnya adalah jama muzakkar salim, berarti jarnya dengan ya, bukan dengan kasroh. Jadi al-ulama ar-rasikhin sama-sama jar karena na'at man'ut. Tetapi al-ulama jarnya dengan kasroh karena jama muzakkar salim, ar-rasikhin jarnya dengan ya karena jama taksir tadi, ar-rasikhin karena jama muannas salim. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau pakai nahunya lama. Wassulahai dan para orang-orang soleh, al-arifin yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Jadi para orang-orang soleh yang mengenal Allah. As-sulahai atof ke al-ulama, perkataan orang-orang soleh. Jadi atofnya ke al-ulama. Lalu al-arifin naatnya as-sulaha. As-sulaha itu jar karena atof kepada ulama yang mudhof ilaih yang juga jar, maka al-arifin juga naatnya harus jar. Naatnya jarnya dengan ya karena jama muzakkar salim. Begitu. Jadi saya ini hanya mengumpulkan dan memindahkan saja dari perkataan ulama-ulama yang mendalam ilmunya dan dari orang-orang soleh yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Nah, jadi ini kerendahan hati pengarang, padahal beliau itu orang alim, tetapi selalu kalau kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, kitab-kitab kuning itu selalu menunjukkan kerendahan hati. Jadi selalu menunjukkan kerendahan hati beliau meskipun beliau orang alim. Wahai sukultu,
sekiranya aku berkata, qala berkata dia, fisyarhi di dalam syarahnya, famurodi maka maksudku bihi dengannya adalah syarhu bani nazimi al-musamma bimaslakil atqiya wa manhajil asfiya. Maka yang dimaksud dengan dia, maka yang dimaksud dengan kitab adalah Syarah Ibnu Nazim, pemilik Nazom, yang dinamakan kitabnya itu bimaslakil atqiya, yaitu maslakil atqiya wa manhajil asfiya, maslakil atqiya, jalannya orang-orang yang bertakwa, wa manhajil asfiya, jalannya orang-orang yang hatinya bersih. Jadi kalau saya berkata qala, maka maksudnya adalah pengarang kitab Maslakil Atqiya wa Manhajil Asfiya. Jadi yang saya maksud dengan qala adalah pengarang kitab Ibnu Nazom, pemilik Nazom. Nazom itu bernama, nama kitab Nazomnya adalah Maslakil Atqiya wa Manhajil Asfiya. Jadi dijelaskan bahwa ketika nanti saya berkata qala, maka maksudnya adalah qolan nazim, ulama yang menazomkan berkata, ya begitu. Fal marjuwu maka yang diharapkan, mimman dari orang. Itu mimman itu sudah dua kata, asalnya min dan man. Min digabung, min man jadi mimman dari orang. Ittola'a yang menelaah, yang membaca, yang merenungkan, ala syai'in atas sesuatu, minal kholali dari kesalahan, ayus lihahu hentaklah memperbaikinya, ba'da ta'ammuli setelah merenungkan. Jadi saya berharap dari orang yang membacanya ada kekurangan-kekurangan, dimohon memperbaikinya setelah merenungkan. Jadi ketika membaca kitab ini kok ternyata ada kesalahan, mohon diperbaiki setelah merenungkan terlebih dahulu. Karena bisa aja menurut kita ini salah, padahal nggak salah karena ilmunya sedikit atau belum direnungkan secara dalam, itu bisa terjadi. Maka memperbaikinya setelah kita merenungkan. Ya, jadi ini kerendahan hati juga. Padahal kita bacanya aja setengah mati susah, apalagi ngoreksi, lebih sulit lagi. Kalau kesalahan cetak itu penerbit biasanya, pencetaknya yang salah. Tapi kalau ulamanya itu benar-benar teliti, biasanya tidak salah. Biasanya kita yang belum menangkap maksudnya. Karena ini kerendahan hati. Wa yusamiha dan memaafkan, fima terhadap apa-apa, yazharu yang nampak, minaz zalali berupa ketergelinciran. Ada ma lalu ada min, maka namanya min bayan. Isim yang setelah min adalah isi kandungan ma tersebut, berarti ketergelinciran yang nampak. Jadi memaafkan ketergelinciran yang nampak. Jadi kalau ada ma apa-apa yang artinya lalu ada min, maka isi daripada ma adalah yang ada setelah min itu, az-zalali, ketergelinciran. Maka maksudnya apa-apa adalah ketergelinciran itu. Fa innahu karena sesungguhnya, qalla sedikit. Nah, fa innahu enggak ada domir kembali, berarti domir sa'an. Fa innahu karena sesungguhnya, qalla sedikit, ayakhluwa sunyi, mu'allifun penyusun kitab, an afwatin dari kesalahan, wa musannifun dan pengarang kitab, an asrotin dari kekeliruan. Sedikit sekali, sunyi maksudnya
sedikit sekali seorang mu'alif, seorang pengarang kitab itu sunyi dari tergelinciran, artinya bebas dari tergelincir itu sulit. Biasanya pasti ada yang salah. Nah begitu. Ini sekali lagi menunjukkan kerendahan hati. Ulama itu kalau nyusun kitab itu hati-hati, teliti. Kemudian kadang-kadang kita sulit menjangkau maknanya, begitu. Jadi jangan buru-buru, ini salah nih, padahal belum tentu salah, begitu. Tapi yang sering adalah kesalahan itu kesalahan pencetakan. Nah itu kadang-kadang pencetakan dari aslinya benar, kemudian nyetak kitabnya suka ada tambahan titik misalkan. Nah itu yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi sedikit sekali seorang mu'alif atau musonif terbebas dari kesalahan maupun kekeliruan. Nah jadi sedikit sekali artinya biasanya orang yang nulis sering salah, mohon dimaafkan. Khususon, lebih-lebih, khususnya fi hadzal zamani, di zaman ini, khususnya di zaman ini. Ya kalau zaman sekarang iya, zaman sekarang nih orang nulis kitab targetnya bukan lagi keilmuan, targetnya adalah proyek, honor dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu seperti kitab ini bertahun-tahun, ratusan tahun masih bertahan karena keikhlasan pemiliknya, keikhlasan pengarang kitabnya. Tapi kalau kitab sekarang udah berubah-ubah, contohnya kurikulum, baru nyetak buku, tahun besok udah diganti, harus buku lain karena targetnya proyek, sehingga buku itu udah nggak berlaku lagi. Nah tapi kalau kitab kuning itu terus sampai bertahun-tahun, itu karena keikhlasan daripada pengarang kitabnya. Khususnya lebih-lebih di zaman sekarang ini ma'akasrotil humumi, disertai banyaknya hamun, keresahan, wal ahzani, dan kedukacitaan. Banyaknya keresahan dan kedukacitaan, kesedihan. Banyaknya keresahan dan kesedihan. Humum jamak dari hamun. Wal ahzani, ahzan dari jamak dari huznun. Ya lebih-lebih di zaman sekarang banyak orang yang resah, banyak orang yang sedih. Pikirannya sudah bukan lagi pikiran akhirat, tapi resah urusan dunia, sehingga urusan akhirat itu terabaikan, sehingga mengarang kitab itu sudah tidak lagi konsentrasi penuh. Sekali lagi ini adalah kerendahan hati pengarang. Walillahi, milik Allah lah, durrul qaili, mutiara orang yang berkata. Walillahi durrul qaili. Ini walillahi itu berarti khobar muqaddam, milik Allah. Nah mubtada muakhirnya durrul qaili, mutiara orang yang berkata itu milik Allah. Maksudnya syair ini sangat indah seperti mutiara, itu tidak lain karena anugerah Allah, begitu kurang lebih. Jadi ingin mengucapkan syair ini, tetapi pakainya pujian kepada Allah dulu. Pakaian pujian kepada Allah. Syair ini indah. Indah itu bagi orang yang tahu ilmunya. Kalau orang-orang sekarang ilmunya udah nggak nyampe, ilmu sastranya nggak nyampe, ya dianggap biasa saja. Jadi milik Allah lah, mutiara orang yang berkata. Artinya syair ini indah. Nah keindahan itu adalah pujian kepada Allah, begitu. Walillahi durrul qaili, dan milik Allah lah durrul qaili, mutiara orang yang berkata. Faftah lahu baba tizarin in fasad, maknan wa awil muhiman iza warad. Faftah lahu baba tizarin in fasad, maknan wa awil muhiman iza warad. Ya, infasad itu dal sukun, idza warad itu juga dal sukun. Ya, sebetulnya infasada, lalu idza waroda itu karena syair, ya. Faftah, maka bukalah, lahu baginya,
baba'tizarin pintu maaf, in fasada jika rusak, jika salah. Jika salah maka bukalah pintu maaf. Jika salah maka bukalah pintu maaf. Ya, keindahannya terletak dari syair dan juga dari fasad dan warod itu. Maknan wa awil, sebenarnya berbunyi wa awil maknan, wa awil maka takwilah, maknan artinya muhiman yang samar, iza waroda jika terjadi. Jadi takwilah makna yang samar jika ada, jika terjadi. Jadi jika ada terjadi makna ini kok nggak bisa dipahami, takwil dulu, renungkan dulu sehingga akan ditemukan oh maknanya seperti ini. Nah, wa awil maknan muhiman idza warad, tapi dibalik, maknan wa awil muhiman idza warad itu karena mengikuti wazan syair. Jadi maknan wa awil muhiman idza warad kalau bahasa sebenarnya, kalau bukan syair, wa awil maknan muhiman idza waroda. Kita sedikit lagi. Wa as'alullahal azima, wa as'alu dan saya mohon kepada Allah, wa as'alu dan saya mohon, yaitu fi'il mudhari, berarti domirnya ada hamzah, berarti menunjukkan saya memohon, saya meminta. Allah, berarti ini maf'ul bihnya, Allah kepada Allah, saya mohon kepada Allah. Al-azima yang maha agung, jadi naatnya Allah al-azima yang maha agung. Wa atawassalu dan saya berwasilah, dan saya berwasilah binabiyihil karimi kepada nabinya, nabi Allah al-karimi yang mulia. Maksudnya al-karim itu adalah nabinya yang mulia. Jadi al-karim adalah naat dari nabiyihi, naat dari mudhof. Jadi ada naat, ada mudhof ilaih. Itu kita bisa menganalisa ini yang dikasih naat mudhofnya atau mudhof ilaihnya. Nah begitu. Sebetulnya dua-duanya bisa, tetapi yang lebih pas adalah nabinya yang mulia, maksudnya Nabi Muhammad yang mulia. Sebetulnya Allah juga yang mulia, tetapi kita bisa menganalisa mana yang lebih tepat. Al-Karim itu naatnya mudhof atau naatnya mudhof ilaih, begitu. Dua-duanya bisa, tetapi yang lebih tepat adalah nabinya yang mulia, nabi Allah yang mulia. Saya mohon kepada Allah, berarti saya mohon fi'il tersebut muta'addi dengan dua maf'ul. Saya mohon agar, nah setelah agar itu maf'ul kedua, saya minta kepada orang tua uang. Nah, saya minta kepada orang tua uang. Kepada orang tua maf'ul pertama, maf'ul bih satu, uang maf'ul bih kedua. Nah, saya minta kepada Allah. Nah, mintanya belum. Nah, itu maf'ul bih keduanya. Begitu. Jadi fi'il itu ada yang muta'addi dengan satu maf'ul, maf'ul bih, ada yang muta'addi dengan dua maf'ul bih, ada yang muta'addi dengan tiga maf'ul bih. Ya, nah ini yang as'alu itu maf'ul muta'addi dengan dua maf'ul bih, maf'ul keduanya belum. Nah, maf'ul keduanya yang tadi mau saya baca, ayyuwaffiqoni. Nah, ayyuwaffiqoni fi'il mudhari didahului oleh an, namanya masdar muawwal. Masdar itu adalah isim, berarti meskipun ini fi'il, kedudukannya tetap seperti isim, berarti bisa jadi maf'ul bih, begitu. Ayyuwaffiqoni, dia Allah memberi taufik kepadaku. Saya mohon kepada Allah yang maha agung dan bertawassul kepada nabinya yang mulia,
semoga memberi taufik kepadaku. Yuwaffiqo, adaan ayyuwaffiqo, fa'ilnya adalah domir kembali kepada Allah. Ni adalah maf'ul bihnya. Wa ahbabi, dan orang-orang yang aku cintai, dan orang-orang yang aku cintai. Ahbabi adalah atof ke ni, ke domir ni, memberi taufik kepadaku, kepada orang-orang yang kucintai. Limardotihi, karena mengharapkan keridhaan Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah. Ayyusabbila, wa ayyusabbila, dan Allah mencurahkan alayya, kepadaku. Ya, alayya, kepadaku. Itu nggak ada tasdidnya, tapi kita mikir ala wa alaihim. Nggak mungkin ala wa alaihim. Pasti setelah ala itu pasti ada isim. Nah, ini isimnya lalu wa alaihim. Berarti itu dibaca bukan ala tapi alayya. Nah, kita menganalisa bahwa ini alayya adalah dari segi setelah ala kok wa alaihim. Nggak ada isimnya. Berarti ini adalah alayya, kepadaku. Wa alaihim, dan kepada mereka. Mereka itu orang-orang yang aku cintai karena mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepadaku dan kepada orang-orang yang aku cintai, kepada mereka, zaila karomatihi, ekor karomahnya, ekor kemuliaannya. Ekor itu maksudnya sedikit, setetes. Jadi kita maknai ekor kurang pantas. Zaila artinya ekor. Zaila karomatihi, sekelumit karomah Allah. Sekelumit karomah Allah. Begitu. Ayyang fa'abihi, dan Allah memberikan kemanfaatan bihi, kitab ini. Kama nafa'a, sebagaimana Allah telah memberikan kemanfaatan bi aslihi, dengan kitab asalnya, yaitu nazomnya. Kitab asal itu kitab nazom. Ini adalah kitab syarah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kitab syarah ini sebagaimana Allah telah memberikan kemanfaatan kepada kitab aslinya, yaitu kitab nazomnya. Wa yaj'alahu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ini kholison, ikhlas, murni, liwajhihil karim, karena ridho Allah yang mulia. Nah, saya sering mengatakan wajah Allah itu ridho Allah, biar mudah. Wajah Allah, wajhihi. Nah, membingungkan kalau tidak dimaknai ridho. Karena wajah Allah yang mulia. Nah, bingung. Karena ridho Allah, ridhonya Allah yang mulia. Jadi mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada pengarangan kitab ini benar-benar ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah yang mulia. Wa mujiban, dan menyebabkan dan mewajibkan, maksudnya mewajibkan, menyebabkan lil fauzi, untuk mendapatkan keberuntungan, ladaihi, di sisinya, di sisi Allah, bi jannatin naim, bener ya, bi jannati, bi jannatin naim, dengan surga naim. Ini bijatin naim. Saya lihat kitab yang lain itu kurang nun sepertinya. Nah, ini kitabnya lebih lama. Bijannatin naim, dengan surga naim. Jadi itu sepertinya kurang nun. Ini kitab baru, ini yang lebih lama. Jadi di sini ada nunnya. Bijannatin naim, dengan surga naim. Mudah-mudahan pengarangan kitab ini menyebabkan saya beruntung, berbahagia di sisi Allah, mendapatkan surga naim, surga yang penuh kenikmatan. Itu kurang lebih seperti itu. Waha, dan inilah, haknya hak tanbih, bukan hak domir. Waha, dan inilah
saya asra'u memulai fil maksudi di dalam maksud atau tujuan pembahasan kitab ini mustamidan dengan bersandar berpegang min hadratil malikil ma'budi dari atau kepada hadrah raja yang disembah, yaitu berpegang kepada Allah. Saya akan mulai kepada maksud, kepada tujuan pembahasan ini. Saya memulainya dalam keadaan berpegang kepada raja yang disembah, kepada Allah. Jadi saya berpegang kepada Allah. Mustamid dan itu hal. Jadi kedudukannya hal. Berpegang kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Al-Malikil Ma'bud, raja yang disembah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu, saya berkata. Kita lanjutkan. Aqulu, saya berkata. Qaulan nazimu, ulama yang menazamkan kitab ini berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana, dan memberikan manfaat kepada kami bihi, dengannya, dengan an-nazim. Amin, amin. Semoga Allah mengabulkan permohonanku. Nah, kita akan mulai. Berikutnya adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan marilah kita tutup dengan